Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zidane Akbar Syadi dari AKI 6C NIM 05020122 Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis fatwa. Yang pertama adalah analisis fatwa talak 3 sekaligus oleh MUI. Tanggal terbit 27 Zulhijjah 1402 Hijriah atau tanggal 24 Oktober 1981 Masehi. Fatwa ini menjelaskan dan membahas tentang talak 3 yang jatuh sekaligus dalam satu waktu. Perbedaan pendapat dalam fikih Islam mengenai apakah talak 3 yang diucapkan sekaligus jatuh sebagai 3 talak atau hanya dihitung satu menjadi isu utama dalam fatwa ini. Pendapat mayoritas ulama, jumhur sahabat atau tabi'in serta 4 mazhab fikih menyatakan bahwa talak 3 sekaligus jatuh sebagai talak 3 yang sah. Pendapat minoritas atau taus atau mazhab Imiyah, Ibnu Taimiyah dan Ahlul Az-Zahir menyatakan bahwa talak 3 sekaligus hanya dihitung sebagai satu talak. Komisi Fatwa MUI menilai bahwa dalil yang mendukung pendapat mayoritas lebih kuat, sehingga talak 3 yang dijatuhkan sekaligus tetap dihitung sebagai 3 talak. Fatwa ini juga mempertimbangkan UU Perkawinan nomor 1 tahun 1974 dan PP nomor 9 tahun 1975 yang mengatur tata cara perceraian bagi umat Islam serta menekankan peran pengadilan agama dalam menangani kasus perceraian. Dalam perspektif fikih Islam, fatwa ini mengikuti pandangan mayoritas ulama yang menyatakan bahwa talak 3 yang dijadikan sekaligus tetap jatuh sebagai talak 3. Pendekatan dasar pada hifz an-nasab atau perlindungan keturunan dan kehati-hatian dalam menjaga kestabilitasan rumah tangga. Dalam perspektif hukum nasional, fatwa ini sejalan dengan UU Perkawinan nomor 1 1974 dan PP nomor 9 tahun 1975 yang mengatur bahwa perceraian harus dilakukan melalui prosedur yang sah pengadilan agama. Fatwa ini memperkuat posisi peran pengadilan agama dalam menegakkan hukum keluarga Islam di Indonesia. Dalam teori takyid, hukum berfungsi sebagai instrumen yang memperkuat nilai-nilai yang sudah ada dalam masyarakat. Fatwa ini memperkuat hukum yang berlaku, yaitu UU Perkawinan nomor 1 1975 dan mendukung aturan sosial yang sudah berjalan, yaitu menjaga ketertiban dalam perceraian dan menghindari penyalahgunaan talak 3 sekaligus. Fatwa ini menunjukkan bahwa hukum Islam dapat berjalan seiring dengan hukum negara dan mengedepankan prinsip-prinsip perlindungan keluarga dan menghindari penyalahgunaan talak yang dapat merugikan perempuan dan anak-anak dalam rumah tangga. Yang kedua adalah fatwa tentang nikah mut'ah oleh MUI. Diterbitkan tanggal 25 Oktober 1997 Masehi atau 22 Jumadil Akhir 1418 Hijriah. Fatwa ini membahas nikah mut'ah, yaitu pernikahan yang dilakukan untuk jangka waktu tertentu dengan kesepakatan kedua belah pihak. Fatwa ini dikeluarkan sebagai respon terhadap meningkatnya praktik nikah mut'ah di kalangan pemuda dan mahasiswa Indonesia yang menimbulkan keresahan di masyarakat serta dianggap sebagai bagian dari penyebaran ajaran Syiah. Dalil Al-Quran itu surat Al-Mu'minun ayat 5 sampai ayat 7 yang menegaskan bahwa hubungan suami istri hanya boleh terjadi dalam pernikahan yang sah yang berfungsi untuk membangun keluarga. Surat An-Nisa ayat 59 yang menekankan pentingnya menaati ulil amri atau pemerintah dalam hukum pernikahan. Hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dan Ahmad menyatakan bahwa Rasulullah SAW pernah mengizinkan mut'ah dalam kondisi darurat.
tapi kemudian mengharamkannya secara permanen. Hadis dari Salama bin Aqwa yang menyatakan bahwa Rasulullah SAW memberikan rukhsah atau keringanan untuk nikah mut'ah dalam kondisi tertentu, tetapi kemudian melarangnya. Keputusan pemerintah itu mengikat dan dilaksanakan mengikat untuk dilaksanakan dan menghilangkan perbedaan pendapat. Karena hukum di Indonesia, UU Perkawinan Nomor 1 1974 dan kompilasi hukum Islam tidak mengakui nikah mut'ah, maka fatwa ini menegaskan haramnya praktik tersebut. Dalam perspektif sosial, fatwa ini merespon kekhawatiran masyarakat terhadap nikah mut'ah yang dianggap tidak sesuai dengan budaya pernikahan di Indonesia dan menekankan keluarga yang stabil dan berkelanjutan. Dari perspektif hukum nasional, fatwa ini sejalan dengan UU Perkawinan Nomor 1 1974 yang tidak mengenal konsep nikah mut'ah dan mewajibkan pernikahan yang sah sesuai dengan peraturan negara. Dalam teori islahi, hukum berfungsi untuk mereformasi untuk memperbaiki kondisi sosial dengan mengarahkan masyarakat kepada tatanan yang baik. Fatwa ini berupa melindungi struktur keluarga dan nilai-nilai perkawinan Indonesia, menghindari praktik yang merugikan perempuan, serta memastikan pernikahan memiliki dasar hukum yang jelas. Dengan melarang nikah mut'ah, fatwa ini membantu menjaga ketertiban sosial dan mendukung kebijakan hukum yang berlaku di Indonesia. Kemudian yang ketiga itu fatwa iddah wafat oleh MUI. Terbit tanggal 19 Safar 1402 Hijriah atau tanggal 16 Desember 1981 Masehi. Fatwa ini membahas hukum bagi wanita yang ingin menjalani iddah wafat, khususnya mengenai kebolehannya meninggalkan rumah kediamannya pada malam hari, termasuk ibadah haji. Perbedaan pendapat di kalangan ulama tentang masalah ini menjadi dasar bagi MUI untuk mengeluarkan fatwa. Dalil Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 240 yang menyatakan bahwa wanita yang ditinggal wafat suaminya berhak mendapatkan nafkah hingga 1 tahun dan tidak boleh dipaksa keluar dari rumahnya. Surat Al-Baqarah ayat 234 yang menetapkan bahwa wanita dalam iddah wafat harus menunggu selama 4 bulan 10 hari sebelum bebas melakukan aktivitas lainnya. Kesepakatan ulama, mayoritas ulama sepakat bahwa wanita yang menjalani iddah wafat tidak diperbolehkan berhias dan harus tetap berada di rumah suaminya. Perbedaan pendapat muncul terkait apakah wanita dalam iddah wafat boleh meninggalkan rumah pada malam hari. Pendapat jumhur ulama menyatakan tidak boleh, bahkan untuk ibadah haji. Pendapat minoritas yaitu Ibnu Hams dan sebagian ulamanya memperbolehkan. Dari perspektif hukum Islam, fatwa ini mengikuti pendapat jumhur ulama dan menekankan kehati-hatian dalam menjalani iddah wafat. Ini bertujuan untuk menjaga kehormatan dan stabilitas emosional perempuan yang sedang berduka. Dari perspektif sosial, fatwa ini mencerminkan nilai-nilai tradisional di masyarakat Indonesia yang masih menekankan kepatuhan kepada norma-norma keluarga dan adat dalam menjalani iddah dan melarang wanita keluar rumah selama iddah. Fatwa ini bertujuan untuk mencegah fitnah atau spekulasi negatif di masyarakat sekitar. Dalam teori tahsihi, hukum berfungsi sebagai alat koreksi terhadap praktik yang mungkin menyimpang dari norma agama yang telah mapan. Fatwa ini bertindak sebagai koreksi terhadap kebiasaan yang mungkin berkembang di sebagian wanita dalam iddah wafat merasa bebas berpergian tanpa memperhatikan hukum Islam. Dengan menguatkan pendapat jumhur ulama, fatwa ini menegaskan pentingnya menjalani iddah sesuai dengan prinsip yang konservatif untuk menjaga martabat dan ketertiban dalam masyarakat muslim. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.